الرحمن الرحيم. Diriwayatkan dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita, dan kemudian kita pun membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana fima akhadha alaina, dan termasuk di antara janji-janji atau ikrar-ikrar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil dari kita adalah an bay'anahu 'ala sam'i wa ta'ah, agar kita berjanji, berikrar untuk senantiasa mendengar dan mentaati fi mansyatina wa makrahina, baik dalam keadaan susah ataupun keadaan senang, fi usrina wa yusrina, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, wa asaratin 'alaina, baik terhadap para penguasa yang serakah atas kita. Yani kita pun berjanji untuk selalu mendengar dan mentaati asarah alaina. Asarah tadi telah kita jelaskan. Asarah adalah para penguasa yang hanya mau mengambil hak-haknya saja, namun tak mau mengerjakan kewajibannya. Oke? Para penguasa yang mengambil kenikmatan-kenikmatan yang ada pada rakyatnya demi memenuhi keinginannya pribadi atau keinginan golongannya. Ini yang dibilang asarah. Bahasa kita zaman sekarang, asarah adalah para penguasa-penguasa yang korup. Ya? Nah, bahkan kita berjanji untuk senantiasa mendengar dan mentaati. Kita berjanji kepada Rasul SAW untuk senantiasa mendengar dan mentaati pemimpin yang ada, kalaupun mereka asarah, kalaupun mereka adalah penguasa yang korup. Ya? Wa alla yunazi al-amra ahlah, dan agar kita tidak mengkudetanya, menurunkannya dari kuasanya, agar bersabar. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali apabila kalian telah melihat kekufuran yang nyata yang ada pada mereka, yang kalian memiliki keterangan tentang hal itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani ketika penguasa yang ada benar-benar kita lihat melakukan kekufuran yang nyata, bukan sesuatu yang masih samar-samar atau tidak jelas atau perbedaan pendapat, tidak, kekufuran yang nyata benar-benar, dan penguasa itu pun tahu bahwa itu kufur, bukan berangkat dari ketidaktahuan, dan kita pun tahu bahwa hal tersebut bukanlah terjadi tidak sengaja dari penguasa, okay? Maka pada saat itu sebuah kaum mereka mulai memiliki keabsahan, okay? Legalitas untuk menurunkan penguasa yang ada kalau memang kufur beneran. Tapi tentunya dengan melihat syarat-syarat lain yang juga harus dipenuhi apabila sebuah kaum mau bergerak menjatuhkan penguasa yang ada. Karena apa? Kalau tidak demikian, nanti yang ada menurunkan penguasa yang sebelumnya yang kita lihat kufur dengan tujuan untuk mengganti dengan yang lebih baik, yang ada malah nambah rusak keadaan ke depan. Kalau kita belum siap, tauhid kita belum sama, manhaj kita belum bareng, kita pun masih berpecah belah, belum kita sepakat atas satu orang yang kelak akan menggantikannya, maka pada saat itu diam dan bersabar berada di bawah kekuasaan kafir jauh lebih baik daripada berontak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar 13 tahun di bawah kekuasaan kaum musyrikin Makkah. Padahal sebesar-besarnya kemungkaran terjadi, dilakukan oleh para penguasa di sana, disembah selain Allah di rumahnya Allah. Ya, kurang ajar nggak? Nggak nanggung. Disembah selain Allah di rumahnya Allah, di Ka'bah. Ya, demikianlah yang terjadi. Tadi telah kita jelaskan. Apabila kita mau memahami kondisi Syria sebenarnya, oke? Kalaupun memang penguasa tersebut telah kafir, kita yakini Bashar kafir. Namun tidak juga kekafirannya ini kemudian langsung menjadi keabsahan bagi rakyatnya untuk boleh berontak menjatuhkannya. Karena apa? Belum adanya kesiapan dari rakyatnya. Tauhid mereka juga belum beres rakyatnya nih. Kemudian mereka pun belum sepakat berada di atas satu manhaj. Mereka pun belum sepakat untuk menaikkan satu orang yang akan menggantikan
si Bashar ini yang ada akhirnya tujuannya adalah melakukan perbaikan ke depan dengan menjatuhkan Bashar, tapi yang ada apa? Perbaikan atau kerusakan yang bertambah parah? Kerusakan. Kalau bisa ditawarkan pada rakyat sana mana yang kau mau, kalau bisa boleh milih gitu, mau balik lagi kayak dulu apa sekarang kondisinya? Mendingan kayak dulu. Gimana pun berada di bawah pemerintahan musyrik itu, masih bisa kita azan, masih bisa sholat 5 waktu, masih bisa cari nafkah, mending. Iya, masih bisa napas, masih bisa hidup. Sekarang mau keluar rumah aja ngeri peluru nyasar. Karena apa? Banyaknya kelompok-kelompok yang bertikai di sana memperebutkan tanah itu. Ya kan? Rezim yang lamanya, belum Jabhat Nusrahnya, belum lagi ISIS-nya juga masuk dan lain-lain di sana. Ya, akhirnya kerusakan jadi lebih besar. Awas, kalau kita sekali lagi maka kalau kita membaca bolehnya berontak kepada penguasa apabila telah nyata kekufuran pada mereka, bukan maknanya instan langsung boleh. Oke? Sebagaimana nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidaklah selalu kita memahaminya dengan instan dan dipraktekkan secara zahir. Oke? Kayak ayat yang tadi kita bilang. Kayak ayat yang tadi kita bilang. Pencuri lelaki dan pencuri wanita, potonglah tangan mereka. Apakah maknanya kita mengamalkannya secara instan? Kita nangkap maling sendal di masjid, kita iris tangannya. Demikian semua ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya. Fahami dengan mengumpulkan dulu ayat-ayat yang lain yang masih tema sama, hadis-hadis lain yang masih tema sama, gabungkan, baru ambil satu kesimpulan. Nah, demikian penuntut ilmu cara mencari berkesimpulan yang tepat tuh begitu. Okay? Karena apa? Kalau cuma lihat dari satu sisi, akhirnya sampai pada kesimpulan yang keliru, terjerumuslah kita dalam kesesatan. Tidakkah kita melihat kelompok-kelompok yang sesat karena kurang menguasai dalil secara keseluruhan? Kenapa terjadi Khawarij? Karena hanya melihat dalil-dalil tertentu dan tidak melihat dalil-dalil yang lain yang mengimbanginya. Kenapa terjadi Mu'tazilah? Kenapa terjadi Murji'ah? Karena hanya melihat hadis-hadis dan ayat-ayat roja. Tuh lihat. Lupa sama hadis-hadis dan ayat-ayat khauf. Kenapa terjadi Khawarij, Haruriyah dan lain-lain? Karena hanya melihat ayat-ayat khauf dan lupa dari ayat-ayat roja. Melihat satu sisi. Makanya dalam berkesimpulan, jangan langsung mengambil secara instan, secara zahir dari apa yang datang pada ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahami dulu dan lihat bagaimana salafus saleh mempraktekkan hal ini, ya.